Coba bayangkan sebuah wilayah yang selama ini sering disalahpahami. Bagi sebagian besar orang di Indonesia, nama Papua kerap identik dengan konflik, keterbelakangan, atau sekadar wilayah nun jauh di timur yang tak banyak diketahui. Gambarannya sering kabur di benak publik, hanya muncul sesekali dalam berita jika ada gejolak sosial atau isu separatisme. Padahal, Papua adalah rumah bagi kekayaan alam yang luar biasa, keanekaragaman hayati yang mengagumkan, serta masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal yang tak ternilai. Sayangnya, semua potensi ini terlalu lama terkubur di balik stigma dan kurangnya perhatian dari pusat. Namun kini, narasi itu mulai berubah. Perlahan tapi pasti, Indonesia mulai membuka mata dan melihat Papua dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai beban pembangunan, tetapi sebagai aset strategis yang bisa menjadi ujung tombak masa depan. Dan perubahan itu bermula dari satu sektor yang sangat mendasar, tapi berdampak besar. Pangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah serius untuk menjadikan Papua sebagai pusat produksi pangan nasional. Ini bukan sekadar wacana politik atau proyek simbolis. Kita sedang menyaksikan bagaimana Papua, khususnya wilayah Merauke dan sekitarnya, sedang dipersiapkan menjadi sentra pangan baru yang bukan hanya melayani kebutuhan domestik, tapi juga menyasar pasar global. Lahan-lahan subur yang sebelumnya terbengkalai kini mulai digarap secara sistematis. Bukan dengan pendekatan lama yang eksploitatif, tetapi dengan cara yang lebih cerdas, berbasis data, mempertimbangkan ekosistem lokal, dan yang paling penting, melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama. Ini adalah perubahan paradigma yang tidak kecil. Dulu, pembangunan di Papua seringkali dilakukan dengan pendekatan top-down, di mana masyarakat lokal hanya dijadikan objek. Kini, mereka diberi ruang untuk menjadi subjek pembangunan, bahkan pemilik utama dari perubahan itu sendiri. Yang membuat dunia kaget, terutama negara-negara Eropa, adalah bagaimana cepatnya transformasi ini berlangsung. Mereka terbiasa melihat Indonesia sebagai negara dengan sistem pertanian tradisional yang kurang efisien. Tapi, apa yang kini sedang terjadi di Papua justru melampaui ekspektasi. Pemerintah tidak hanya membangun lahan pertanian skala besar, tapi juga menerapkan teknologi canggih. Mulai dari penggunaan drone untuk pemetaan lahan dan pemantauan tanaman, sistem irigasi berbasis sensor, hingga digitalisasi distribusi hasil panen. Beberapa proyek percontohan bahkan menggunakan pendekatan pertanian presisi yang biasanya hanya ditemukan di negara-negara maju seperti Belanda atau Jepang. Semua ini menunjukkan bahwa Papua tidak lagi diposisikan sebagai wilayah tertinggal, tapi justru sebagai laboratorium inovasi pembangunan. Ketika proyek sentra pangan ini diumumkan secara resmi sebagai bagian dari program strategis nasional, responsnya cukup luas. Ketika proyek sentra pangan ini diumumkan secara resmi sebagai bagian dari program strategis nasional, responsnya cukup luas. Di dalam negeri, banyak pihak menyambut positif, meskipun tak sedikit yang menyuarakan kekhawatiran soal dampak lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat. Namun, pemerintah tampaknya cukup responsif dengan memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam desain proyek ini. Bahkan dalam pelaksanaannya, konsultasi dengan komunitas lokal dilakukan secara berkala, dan beberapa wilayah adat dijadikan zona perlindungan ekologis. Artinya, pembangunan pangan ini tidak serta-merta mengorbankan hutan atau ekosistem, melainkan justru menjadi bagian dari konservasi yang produktif. Sementara itu, di luar negeri, terutama Eropa, muncul perhatian baru terhadap Papua. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan bahkan Prancis mulai menjajaki kerjasama jangka panjang dalam bidang pangan organik. Mereka tertarik pada potensi Papua sebagai pemasok komoditas yang diproduksi secara alami, tanpa rekayasa genetika, dan dengan pendekatan agroekologis. Beberapa dari mereka bahkan mengirim tim survei untuk melihat langsung bagaimana sistem pertanian dijalankan, siapa saja yang terlibat, dan seberapa jauh integrasi sosialnya. Ternyata, hasilnya mengejutkan. Mereka menemukan bahwa petani Papua yang dulu dianggap tidak siap bersaing, kini justru memiliki semangat inovasi tinggi. Anak-anak muda Papua yang sebelumnya enggan turun ke ladang, kini mulai melihat pertanian sebagai peluang ekonomi masa depan. Bahkan, ada yang membuka channel YouTube untuk berbagi ilmu tentang pertanian modern di tanah Papua, sebuah fenomena yang tak terbayangkan 1 dekade lalu. Di balik semua kemajuan ini, ada dimensi geopolitik yang juga mulai terbentuk.
Dalam konstelasi global hari ini, pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, tapi juga alat negosiasi dan pengaruh. Negara-negara yang bisa menjamin ketersediaan pangan, apalagi dalam skala ekspor, otomatis memiliki posisi tawar yang tinggi di meja diplomasi. Indonesia tampaknya mulai menyadari hal ini. Dengan memanfaatkan potensi Papua, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan pangannya sendiri, tapi juga mulai membangun citra sebagai pemain penting dalam rantai pasok pangan dunia. Ini langkah cerdas, apalagi dalam konteks perubahan iklim, di mana banyak wilayah subur di belahan bumi utara mulai terdampak kekeringan atau banjir ekstrim. Papua, yang memiliki iklim tropis dengan curah hujan stabil, justru menjadi oase baru untuk produksi pangan global. Kita juga harus melihat sisi ekonomi domestik dari proyek ini. Kehadiran sentra pangan di Papua berarti terciptanya lapangan kerja baru, berkembangnya infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, gudang penyimpanan, dan pelabuhan distribusi. Semua ini berdampak langsung ke kehidupan masyarakat. Pendapatan mereka meningkat, akses ke layanan publik membaik, dan lebih penting lagi, ada rasa percaya diri yang tumbuh. Masyarakat Papua mulai merasa diikutsertakan dalam proyek nasional yang konkret, bukan hanya dalam retorika. Mereka tidak hanya menonton dari pinggir, tapi ikut bermain di lapangan utama. Dan ini sangat penting dalam proses integrasi sosial politik bangsa. Namun, tentu saja tidak semua berjalan mulus. Ada tantangan besar yang harus terus dihadapi, seperti korupsi lokal, ketimpangan akses informasi, dan konflik agraria yang sewaktu-waktu bisa muncul. Oleh karena itu, pengawasan dan partisipasi publik menjadi kunci. Proyek pangan di Papua ini tidak boleh hanya menjadi proyek mercusuar, tapi harus benar-benar terasa manfaatnya bagi rakyat Papua itu sendiri. Pemerintah pusat harus bekerja sama erat dengan pemerintah daerah, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, dan juga akademisi, agar pembangunan ini tetap berada di jalur yang benar. Transparansi data, pelibatan perempuan dalam pertanian, dan perlindungan sosial bagi petani harus terus dijaga. Yang lebih menarik lagi, ada potensi besar di sektor pendidikan yang muncul dari proyek ini. Beberapa universitas di Papua sudah mulai membuka program studi pertanian tropis dan teknologi pangan dengan dukungan dari kampus-kampus ternama di Jawa maupun luar negeri. Ini akan menciptakan generasi baru petani terdidik yang memahami pasar global dan teknologi, sekaligus tetap terhubung dengan akar budaya mereka. Inilah bentuk ideal dari pembangunan berkelanjutan, bukan hanya membangun fisik, tapi juga membangun manusia. Melihat semua perkembangan ini, kita patut optimistis bahwa Papua bisa menjadi pionir pembangunan yang berbeda dari masa lalu. Ini bukan sekadar tentang proyek pangan, tapi tentang perubahan cara pandang. Kita sedang menyaksikan pergeseran dari paradigma Jawa sentris ke arah pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa masa depan Indonesia ada di kota-kota besar atau industri teknologi, maka proyek Papua ini mengajarkan bahwa masa depan juga bisa datang dari ladang-ladang sederhana yang dikelola dengan cinta dan visi besar.